Halo Pak Cebene, jumpa lagi di channel ini. Masih dengan orang yang sama di channel Mea Culpa. Sekarang saya akan mencoba menjawab, kita saling mendalami pertanyaan yang pernah saya lontarkan di kolom komunitas. Sebelumnya saya ingatkan ada kolom komunitas di YouTube. Di sana kita berkomunikasi dan saya akan jawab sebisa saya dengan video. Maka karena itu jangan lupa untuk subscribe. Baik, kita langsung ke bagian komunitas itu. Saya buat postingan begini: selamat tahbisan uskup baru Monsignor Cornelius Sipayung OMK, Pace Ebene. Siapa tahu kita bisa saling mendalami. Lalu saya posting pertanyaan seputar uskup. Ada 56 like, ada respon begitu, dan saya juga 22 pertanyaan yang muncul. Kita mulai dari Noendi. Ini 8 minutes ago, beberapa jam yang lalu. Saya mau tanya, apakah menggunakan pallium itu hukumnya wajib menurut KHK bagi seluruh uskup agung metropolitan? Thank you, Frater. Pallium itu bagian dari pakaian seorang uskup agung yang dulunya dipakai oleh paus, tapi sekarang juga dipakai oleh uskup agung metropolitan. Lalu saya temukan jawabannya di Kanon 437. Uskup metropolit, entah sendiri atau lewat orang yang dikuasakan, terikat kewajiban mohon pallium dari paus, yang menandakan kuasa yang diberikan oleh hukum kepadanya selaku uskup metropolit di provinsinya dalam persekutuan dengan gereja Roma. Itu dia. Tapi itu dipakai hanya di wilayah provinsinya, bukan di luar provinsinya. Oke, ada uskup agung, ada uskup sufragan. Uskup agung untuk keuskupan agung, uskup sufragan untuk keuskupan sufragan. Satu keuskupan agung bisa memiliki beberapa keuskupan sufragan. Yang disebut provinsi gerejawi adalah keuskupan agung itu yang memiliki beberapa keuskupan sufragan. Keuskupan Agung Medan memuat keuskupan sufragan Sibolga dan keuskupan sufragan Padang. Nah, itu bagiannya. Dan pallium ini menandakan kekhasan dari uskup agung metropolit. Maka kembali ke pertanyaan, wajib menurut KHK ya dipakai, tapi untuk wilayah provinsinya, bukan di luar provinsinya, bukan di luar keuskupan agungnya. Next dari Mikael Purnomo, kenapa rata-rata imam kapusin lebih cepat jadi pastor? Lebih cepat dibanding siapa? Kalau dibanding diosesan, lebih cepat diosesan. Kalau dibanding ordo lain saya kurang tahu. Setidaknya sampai sekarang saya sudah di sini selama 8-9 tahun. Tidak dihitung masa seminari menengah. 1 tahun seminari menengah, tambahan dari sekolah biasa, 1 tahun postulan, 1 tahun novis, 4 tahun filsafat, 2 tahun masa setelah itu, lalu sekarang sudah 10 tahun. Sekarang tahun ke-10 untuk tingkat 5. Maka rata-rata tidak lebih cepat, setahu saya. Bahkan ini yang normal, bisa saja ada penalti, ada berhenti studi sementara. Ya, masih mungkin lebih lama. Dan ini pun masih butuh 2,5 tahun lagi jika itu berjalan lancar untuk menjadi imam. Dari Mawar Melati Park, makanan kesukaan uskup apa ya? Kalau makanan kesukaan Frater aku tahu ombus-ombus. Ombus-ombus itu ya makanan khas Ciborong-borong. Uskup saya kurang tahu, beberapa kali pernah saya makan bersama di komunitas, tapi saya kurang tahu. Tapi hampir pasti saya duga uskup senang dengan ombut, makanan khas Simalungun. Itu sejenis sayur dan bahan utamanya dari pokok pisang, batang pisang itu. Kadang dicampur dengan daging, kadang juga tidak. Biasanya disajikan di pesta-pesta, dan ya terbuka kemungkinan untuk keadaan lain. Mungkin ada kerinduan dibuat juga. Itu yang bisa saya tahu. Lalu ada David Umbu, Randa Tarap, latar belakang keluarga Bapak Uskup. Di majalah Hidup ada, di majalah Menjemaat ada.
Ya, sekilas saja yang saya tahu ya. Yang saya tahu, saya menjalani masa tahun persiapan kaul kekal 1 tahun di kampung uskup ini, di parokinya. Maka sedikit saya tahu tentang orang tua. Pernah beberapa kali jumpa orang yang ramah, rendah hati. Orang tua dari Bapak Uskup di stasi Bandar Hinalang. Bapak Uskup lahir di sana, SD, SMP di sana. SD ada sekolah Katolik, lalu kemudian melanjut ke seminari menengah. Sama SMA-nya dengan saya juga SMA di sana. Lalu kuliah filsafat teologi, lalu kuliah dogmatik setelah pastor muda sejenak di paroki Kabanjahe saya juga. Ke Roma studi, lalu menjadi pengajar di kampus kami. Sayang saya tidak sempat jumpa. Lalu menjadi provinsial tahun 2015 sampai tahun 2018, lalu tahun 2018 seyogianya sampai tahun 2021, tapi baru 1 tahun di periode kedua ini sudah terpilih menjadi uskup. Kami kaul kekal masih diterima di tangan oleh uskup ini, di tangan uskup ini. Itu yang saya tahu, Beberapa keluarganya ada Bere, Maksi namanya, wah ini kawan saya nih, Maksi. Anak kecil umur 6 tahun mungkin sekarang. Joao Gregorio de Carvalho. Yang saya tahu, imamat tertinggi itu adalah uskup. Paus adalah uskup, di mana paus itu adalah jabatan di dalam gereja Katolik. Yang saya mau tanya, apa bedanya uskup? Oke. Uskup adalah pimpinan tertinggi gereja ordinaris. Gereja partikular. Gereja partikular. Uskup diosesan. Dan setiap keuskupan adalah otonom, memiliki otonomi masing-masing, tetapi tidak terpisah. Maka setiap uskup membentuk satu kesatuan, kolegialitas para uskup, dan kesatuan para uskup ini dipimpin oleh uskup Roma, yaitu paus sendiri. Dia yang menjadi ketua, menjadi pimpinan, maka adalah pimpinan tertinggi gereja Katolik. Bedanya uskup, apa bedanya Petrus dengan para rasul lain? Semacam itulah, mungkin ketua kelasnya, tapi tugas pewartaan sama, memiliki wilayah masing-masing, meskipun paus menjadi pemimpin untuk semua wilayah itu. Begitulah. Sama-sama memiliki tahbisan episkopal. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu kecuali imamat ontologis yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Para uskup memiliki imamat agung dengan tahbisan episkopalnya. Itu yang sejauh saya bisa tahu. Oke, Agnes Kartikasari, cerita riwayat. Oke, Mbak Agnes, sudah.